Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Nona di Minggu pagi hari ini. Sehat semua? Kak Nona minta maaf ya karena suara Kak Nona lagi serak. Kak Nona sedang batuk, flu biasa. Tapi puji Tuhan kita masih bisa beribadah online bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah online kita, Kak Nona undang adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Mars PA bersama-sama. Masih dalam bangkit berdiri, mari kita naikkan doa pembuka kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami semua dan juga memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa memuji nama-Mu dan belajar akan firman-Mu di minggu pagi ini. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak yang akan melayani, Kak Nona dan Kak Michael pada minggu pagi hari ini dan juga berkati adik-adik semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Michael. Kita akan menyanyikan lagu Tanganku Hendak Kupakai. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Michael. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, karena hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kak Michael pada hari ini akan membahas mengenai bagaimana sih kita dapat membangun sikap positif terhadap lingkungan atau bagaimana cara kita boleh menjaga lingkungan yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo Alkitabnya diambil, kemudian Alkitabnya dipersiapkan. Oke, sebelum kita membaca Alkitab, mari Kak Michael mengajak adik-adik untuk kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Semuanya ikutin kata-kata kakak ya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan menghidupi firman-Mu dan memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman. Amin. Baik adik-adik, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Apakah adik-adik sudah ada yang menemukannya? Puji Tuhan kalau ada yang sudah menemukannya. Yang belum, bisa minta tolong ke papa, mama, kakak, oma, opa untuk membantu ya. Mari Kak Michael mengajak adik-adik untuk kita membaca Mazmur 104 ayat 1 sampai 5 bersama-sama dengan Kak Michael ya. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku Tuhan. Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruh-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya, 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 haleluya. Ya adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan tentang kekaguman seorang pemazmur ketika ia melihat semua alam semesta dan isinya. Nah, adik-adik, di sini pemazmur juga mau menyampaikan dan mengingatkan kepada kita bahwa semua keindahan dan yang alam semesta ada itu semuanya Tuhan yang menciptakan. Kak Michael mau tanya nih ke adik-adik, di sini adakah adik-adik yang kagum terhadap karya ciptaan Tuhan, baik itu keindahan alam, atau hewan, atau tumbuhan? Ada? Oke. Kalau Kak Michael sendiri ya, ada. Ada yang tahu karya Tuhan apa yang membuat Kak Michael kagum? Ya, kita lihat videonya ya adik-adik. Nah, adik-adik, ada yang sudah pernah lihat keindahan alam yang seperti ini? Ada yang tahu itu apa? Itu adalah aurora yang terletak di kutub utara maupun selatan. Wah, indah ya kalau tadi kita lihat videonya itu indah sekali. Ada warna seperti pelangi gitu ya. Kalau kemarin kita belajar bahwa pelangi itu merupakan suatu perjanjian Allah kepada manusia. Nah, kalau kita di sini lihat di video, ini adalah aurora. Ya, sebenarnya adik-adik,
Kak Michael itu juga belum pernah melihat secara langsung auroranya. Tahunya hanya lewat YouTube. Meskipun hanya melalui YouTube, kita juga bisa kagum loh terhadap karya Tuhan yang indah, meskipun kita belum pernah melihatnya secara langsung. Contoh ya, wah kita kagum terhadap misalnya keindahan Gunung Bromo, tapi kita belum pernah ke sana. Nah, itu semua adalah karya Tuhan. Adik-adik, di dalam kitab Kejadian, Tuhan bercerita kepada kita bahwa Tuhan itu bukan hanya menciptakan alam semesta dan isinya saja, namun juga Tuhan menciptakan tempat tinggal yang indah untuk semua ciptaannya. Apakah adik-adik bisa menyebutkan salah satu tempat tinggal ciptaan Tuhan? Kak Michael kasih contoh ya. Tempat tinggal ikan Nemo. Nih, seperti gambar yang ada di sini. Ada yang tahu tempat tinggalnya di mana? Di laut, di terumbu karang. Apalagi ya? Tempat tinggal burung. Ada yang tahu? Wah, tempat tinggal burung ada di pohon. Kalau manusia ada di rumah. Kalau semut ada di tanah. Dan banyak lagi. Ya adik-adik, ada yang ingin kakak ceritakan kepada kalian bahwa setiap makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia, memiliki tempat tinggal yang benar-benar sesuai dan segala yang dijadikan Tuhan itu sungguh amat baik. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah menjadikan dunia ini dan tempat tinggal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau Kak Michael tanya ke adik-adik, bagaimana caranya ya kita berterima kasih kepada Tuhan? Karena kita telah diberikan tempat tinggal yang baik dan sempurna, ada yang tahu? Caranya, kita berterima kasih kepada Tuhan, yaitu dengan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, aktif membantu membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan banyak lagi. Seperti yang ada di gambar ini. Coba adik-adik lihat gambar yang pertama, ada anak-anak yang memungut sampah botol plastik. Wah, ini kalau sampah botol plastik dibiarkan akan menjadi besar, akan menjadi lingkungan yang tidak sehat. Kemudian yang bawahnya ada gambar anak yang menyiram tanaman. Ya, dengan pohon yang banyak, dengan pohon yang hijau, ya udara kita menjadi sehat. Maka Kak Michael mengajak, ayo adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara menjaga dan memelihara lingkungan yang akan menjadi tempat kita tinggal dan semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jadi adik-adik, tempat kita tinggal sekarang ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga ada makhluk lain seperti semut tadi, seperti burung, ya, seperti ikan dan sebagainya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan alam semesta dan isinya saja, namun juga Tuhan menciptakan tempat tinggal yang indah untuk semua ciptaannya. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah menjadikan dunia ini dan memberikan kita tempat tinggal kepada kita. Caranya bagaimana? Tadi ada yang ingat? Ya, dengan cara menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, aktif membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan banyak lagi. Nah, adik-adik, Kak Michael mau tanya nih, di antara dua gambar ini, yang atas sama yang bawah, adik-adik mau pilih tinggal di lingkungan yang mana? Wah, tentu adik-adik menginginkan tinggal di lingkungan yang bersih ya, seperti yang gambar bawah ya, bersih, hijau, kemudian sejuk, dan sebagainya. Karena lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, membuat hidup kita juga sehat. Namun justru sebaliknya, jika lingkungan yang kotor seperti yang digambar yang atas ini ya, banyak sampah, banyak lain-lain, itu membuat hidup kita juga tidak sehat. Lalu kenapa ya Kak
bisa ada lingkungan yang kotor, kenapa ya manusia membuang sampah sembarangan ya? Ya, lingkungan yang kotor karena manusia itu tidak bersyukur kepada Tuhan dan tidak mau menjaga lingkungan. Padahal ketika manusia pertama kali diciptakan, Tuhan telah memberikan manusia tempat tinggal yang baik, yang nyaman, yang bersih, yang sempurna. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita setiap hari, adik-adik. Karena itu, Terima kasih Kak Michael untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan untuk adik-adik dan Kak Nona. Biarlah firman yang adik-adik dengar dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Untuk mengamini firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, Mari Puji Tuhanmu. Mari adik-adik kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk alam yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Ajari kami lebih lagi Tuhan untuk bisa mencintai alam yang telah Engkau ciptakan bagi kami manusia. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk pemulihan bangsa kami Indonesia dari penyakit COVID Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan dapat memulihkan kami sehingga kami bisa berkumpul kembali di rumah-Mu, yaitu gereja Tuhan. Tuhan berkati pendeta hingga karyawan gereja, Tuhan berkati jemaat-jemaat GPIB Sinai, Tuhan berkati adik-adik pelayan GPIB Sinai serta kakak-kakak layan GPIB Sinai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
selamanya. Amin. Disiapkan persembahannya, kita akan berikan persembahan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberkati Papa dan Mama kami, sehingga kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan semuanya kami lakukan untuk memperlebar kerajaan-Mu, serta menerapkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita tutup ibadah IHMPA kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah IHMPA minggu pagi ini. Kami bersuka cita telah beribadah bersama-sama, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau jaga keluar masuk adik-adik layan kami. Bahkan tubuh kembang mereka Engkau jaga Tuhan. Kesehatan mereka juga Engkau jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa gunakan masker dengan benar dan juga jaga kesehatan, makanan bergizi, rajin cuci tangan dan rajin mandi dan gosok gigi. Terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Sampai minggu depan.